Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Heni, tentunya di pembelajaran matematika yang kali ini tetap melalui video rekam. Gimana kabar kalian anak-anakku semuanya yang ada di rumah yang saat ini sedang stay at home? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, tidak berpanjang-panjang kata Ibu, Ibu akan langsung saja melanjutkan materi yang lalu, tetap masih dalam kompetensinya adalah peluang, dan kemarin Ibu yang video kemarin yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang kaidah pencacahan. Sambil untuk mengingatnya kembali, kalau kemarin Ibu katakan adalah di dalam kaidah pencacahan itu ada tiga unsur yang harus dicari, yaitu apa? Kaidah perkalian, ada permutasi, dan ada kombinasi. Nah, video yang lalu Ibu baru sampai menjelaskannya adalah kaidah perkalian dengan beberapa contoh. Kenapa Ibu banyakin contoh? Karena ini nanti adalah semua soalnya dalam bentuk bahasa verbal atau kontekstual yang setiap kata-katanya kalian harus menganalisisnya. Kalian harus tidak boleh salah. Makanya Ibu memberikan banyak contoh supaya nanti kalau ketemu soal yang beda lagi kalian bisa menganalisisnya. Nah, sekarang berarti Ibu akan melanjutkan di dalam kaidah pencacahan yang kemarin itu baru kaidah atau aturan perkalian. Sekarang berarti Ibu akan masuk pada apa? Pada permutasi dan kombinasi. Semoga video yang sekarang ini nanti selesai di kombinasi karena berarti kaidah pencacahan selesai. Ya, untuk berikutnya baru kita akan sambung dengan yang lain, peluang suatu kejadian. Ini masih dalam kaidah pencacahan. Oke, kita akan lanjut ke permutasi, tapi sebelum kita masuk permutasi, maka syarat materi yang harus kalian pahami adalah yang ini, notasi faktorial. Mungkin ini yang belum kalian pelajari waktu di SMP, jadi kita akan mulai. Notasi faktorial itu sebagai prasyaratnya kalian mempelajari baik untuk permutasi, untuk kombinasi atau peluang. Jadi semuanya menggunakan notasi faktorial. Kita langsung mulai. Notasi faktorial misalkan di sini, misalkan adalah n bilangan asli, maka bentuk n tanda seru. N tanda seru ini dibaca n faktorial, di mana n faktorial didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini dituliskan n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n-2 dikali titik-titik dikali sampai ujung terakhirnya nanti adalah 3 dikali 2 dikali 1. Kalau sudah berhenti di angka 1 berarti selesai gitu ya. Itu adalah batasan dari faktorial. Maka n faktorial merupakan perkalian dari n bilangan asli yang terurut. Misalkan Ibu kasih di sini adalah 5 faktorial. 5 faktorial, n-nya adalah 5. Maka kita mulai adalah n-nya sendiri adalah 5 dikali, saya ganti dengan dot, n min 1, 5 kurangi 1 berarti 4, n min 2 berarti 3, otomatis habis 3 adalah 2 kali 1. Oke, berarti urutan n faktorial adalah perkalian jalan mundur berhenti di angka 1. Paham? Jadi bahasa lainnya ini lebih mudah kalau Ibu mengatakan faktorial itu adalah perkalian n jalan mundur berhenti di angka 1. Oke. Seperti tadi, 5 faktorial. Nah, sekarang berarti kalau mau mencoba lagi bisa, misalkan kita di sini.
Kita mau mencoba di sini adalah 7 faktorial. Oke, 7 faktorial berarti apa? Tadi adalah perkalian jalan mundur berhenti di angka 1. Berarti kita tuliskan. Oke, kita tuliskan ya. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 selesai sama dengan. Maka di situ adalah jawabannya adalah berapa? Ini kalau kita kalikan ini berarti 20 kali 6 120 dikali dengan 56. Maka jawabannya adalah 5040. Oke, seperti itu maksud dari faktorial. Kembali berarti itu adalah kalau n faktorialnya. Tadi dicontohkan 5 faktorial sama 7 faktorial. Maka contoh soalnya kalau nanti kita ketemu misalkan seperti ini. 10 faktorial contoh A dibagi 8 faktorial seperti ini. Nah, harusnya kalau kita mau di sini misalkan seperti itu tadi. Oke, sebentar. Kalau kita punya contohnya adalah tadi 10 faktorial atau saya menggunakan langsung di sini ya. Oke. 10 Oke, di sini 10 faktorial dibagi tadi berapa? 8 faktorial. Maka sama dengan maka di sini kita mau buat kalau aslinya berarti di sini Ibu mulai berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 6 5 4 3 2 1. Ini harusnya 10 faktorial. Oke, kalau salah nanti ya dikoreksi ya. Oke, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Harusnya seperti ini. Nah, logikanya kalau seperti ini maka sama dengan berarti Bu akan buat otomatis sebenarnya seperti ini. Tapi kan kalau misalkan kita mengerjakan seperti ini kan nggak mungkin kalau soalnya 100 faktorial kita akan jalan mundur sampai 1. Atau ini misalkan 88 faktorial maka kita nggak akan mungkin mengalihkan 88 mundur sampai bilangan 1. Maka cara lebih hematnya ini sebenarnya bisa. Ini bisa apa? Misalkan gini. Ini kan dicoret sama 8 faktorial ini. Misalkan ini karena nggak bisa dicoret ya Ibu ya. Misalkan saya kasih sebentar. Oke. Oke, ini misalkan dibagi. Ini mah dibagi ya. Anggap dikasih apa ya garisnya ya sahabat. Oke, seperti ini. Nah, oke, ini saya bagi juga. Oke, seperti ini. Nah, maka yang terlihat itu berarti tinggal berapa? 10 dikali 9. Oke, tapi tadi saya bilang lagi, misalkan ini 100 faktorial, ini 88 faktorial. Kita tidak mungkin menuliskan jalan mundur sampai 1. Maka besok lagi cara mengerjakannya ini dilewati. Jadi ini tidak usah ditulis, tetapi langsung yang sekarang ini. Artinya sekarang ini bagaimana? Kita itu jalan mundur berhentinya sampai pada batas angka penyebutnya. Ini kebetulan 1. Kalau nanti ada 2, pilih yang terbesar. Berarti di sini siapa? 8 faktorial. Jadi nanti menuliskan seperti itu di sini berarti siapa? 8 faktorial. Oh, jadi ini saya wakilkan 8 faktorial, ini juga saya wakilkan 8 faktorial, baru 8 faktorialnya ini kalau kita bisa coret. Nah, kembali lagi bisa coret. Oke, 8 faktorial sama 8 faktorial bisa, tetapi kalau sama 8 tidak bisa ya, jangan dipaksakan. Nah, oke. Berarti sekarang sama dengan yang tersisa adalah 10 dikali 9. Maka sama dengan 90.
Oke, hasil dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial itu jawabannya adalah 90. Oke, berarti contohnya berarti yang tadi balik lagi di sini nilainya 90. Asal mulanya tadi seperti itu. Kalau di sini langsung dituliskan 8 faktorial, 8 faktorial. Tapi tadi Ibu menjelaskan asal mulanya. Kenapa ditulis 8 faktorial? Karena tidak mungkin kita jalan mundur sampai 1. Misalkan angka besar seperti contoh B. Nah, di sini 100 faktorial dibagi 97 faktorial dan 3 faktorial. Ada 2 penyebutnya di sini, 97 faktorial dan 3 faktorial. Tadi sudah saya bilang kalau membagi seperti ini, maka kita akan berhenti pada angka terbesar penyebutnya. Kita mulai. Berarti kalau 100 faktorial berarti jalan mundur berhenti di angka 97 faktorial. Berarti 100 dikali 99 dikali 98 dikali 97 faktorial. Dibagi, nah di sini 97 faktorial dan ini 3 faktorialnya masih jalan mundur. 3, 2, 1. Maka 97 faktorialnya ini bisa dicoret. Kalau bisa saya edit ya, sebentar. Ini nggak bisa ya. Oke, itu dicoret. Nah, seperti ini dengan 97 faktorial. Saya coret. Nah, oke, maka yang tersisa di sini 100 kali 99 kali 98 dibagi ini berapa? 3, 2, 1. 1 kan tidak mempengaruhi jawaban, ditulis boleh, tidak boleh. Oke, maka di sini caranya adalah 3 saya coret dengan siapa? Lebih mudahnya besok jangan pernah dikalikan tapi dicoret. Ibu mengajarkannya dicoret dengan 99 maka dapat berapa? 33. Sedangkan duanya saya coret dengan siapa? Berarti besok mainnya dicoret-coret, jangan main di kali karena besok kalian mengerjakan ulangan tanpa menggunakan kalkulator. Oke, 100 bagi 2 adalah 50. 99 tadi dikali 3 bagi 3 adalah 33, tinggal dikali 98. Maka hasilnya 161.700. Itu cara mengerjakan faktorial. Ini adalah prasyarat saja. Ya Allah, prasyarat saja lama ya. Oke, lanjut. Berarti sekarang saya masuk ke permutasi. Permutasi itu akan terbagi menjadi 3 di sini ya. Permutasi dari unsur yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah permutasi dari unsur yang sama. Di sini. Nah, oke. Ini disimpulkan saja untuk permutasi unsur yang berbeda, maka di sini ini rumusnya. Ini menuliskannya tidak harus ya. Di sini kamu lihat cara menuliskannya. Ada yang menuliskan dengan cara seperti ini. NPK. N itu adalah banyaknya unsur. K itu adalah di sini tadi terbagi berapa. Kemudian di sini bisa dituliskan P, N-nya di atas, K-nya di bawah. Jadi tidak ada masalah cara penulisannya. Balik lagi, ini N-nya adalah dianggap unsur, ini adalah yang ditentukannya berapa, gitu ya. Oke, kalau ini tanpa ada bahasa verbal maka ini paling gampang 12 P2. Oke, atau kita balik lagi di sini permutasi unsur yang berbeda. Yang pertama. Nah, oke. Di sini permintaannya apa? Kenapa tadi muncul rumus itu? Ibu akan kilas baliknya ke belakang di sini. Bagaimana kalau kita mempunyai 4 angka ini mau disusun menjadi 1 angka. Oh, berarti disusun jadi dari 4 angka jadi 1 angka. Maka ada berapa kemungkinannya? 4. Siapa aja? Ya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada 4. Kemudian ini perhitungannya. Kemudian kalau saya mempunyai bilangannya sama ada 4, disuruh membuatnya menjadi 2. Seperti kemarin Ibu contohkan di aturan perkalian kemarin ya, hampir sama. Ini sama, cuman penggunaannya yang berbeda. Oke, di sini. Maka
4 itu siapa? Ada 12, ada 21, ada 13, 31. Nah, makanya di sini Ibu lebih mudah kalau menjelaskannya. Oke, langsung dirumus saja biar kamu. Oke, di sini ya. PNK sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Oke, Ibu poinnya saja ya, biar lebih cepat. Karena durasinya nggak lama ini. Oke, jadi N ini banyaknya unsur, K itu banyaknya yang diminta, gitu lah. Nah, sekarang berarti di sini hitunglah permutasi 12 2. Kayak tadi 12-nya adalah faktorial, di sini 12 kurangi 2, 10 faktorial. Maka 12 jalan mundur berhenti di 10 faktorial dibagi dengan 10 faktorial. Maka yang tersisa 12 dikali 11. Jawabannya adalah 132. Nah, intinya kalau permutasi unsur yang berbeda itu artinya contoh soalnya adalah dia itu nanti akan misalkan bentuk soalnya seperti ini. Kalau pada kondisi masalah kontekstual yang ada di kehidupan sehari-hari, maka permutasi itu ciri khususnya kalian harus pahami bahwa dia mempunyai apa, kalau angka yang berbeda itu, permutasi dari unsur yang berbeda itu, ciri khususnya adalah misalkan begini, sudah menjabat sebagai ketua tidak akan menjabat menjadi bendahara atau sekretaris, artinya dia mempunyai status yang jelas. Kalau soal-soalnya menggunakan status yang jelas, maka dia disebut dengan permutasi unsur yang berbeda. Misalkan contoh ini, anggap saja contoh satu. Contoh satu, untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu manajer, sekretaris, dan bagian keuangan. Nah, artinya ada 3 yang diminta dari berapa? Dari 8 calon. Banyaknya macam susunan pengurus yang mungkin. Ada kata banyaknya macam, maka masih termasuk kaidah pencacahan. Sekarang di sini yang ditunjuk adalah manajer, sekretaris, dan bagian keuangan. Otomatis dia mempunyai status yang jelas. Sudah menjadi manajer tidak mungkin menjadi sekretaris. Artinya dia tidak bebas. Maka saya mengerjakannya adalah menggunakan apa? Menggunakan permutasi. Saya sekarang tulis permutasinya berarti 8 unsur P, kemudian saya menuliskannya sebentar. Oke. Oke, saya ulang. Oke, P di situ adalah yang diminta adalah 3 staf, 3 staf. P di sini saya hapus. Oke, seperti ini menuliskannya. Sama dengan saya buat berarti kita astagfirullah. Sama dengan menuliskannya. Nah, kita mulai berarti 8 faktorial. 8 faktorial dibagi dengan di situ P dikurangi tadi berarti 8 dikurangi 3 berarti 5 faktorial sama dengan. Oke, kita lanjut. Berarti di sini 8 jalan mundur sampai di angka 5 faktorial dibagi di sini 5 faktorial sama dengan. Oke. Berarti di sini adalah perkalian berapa? 8 dikali 7 dikali 6. Sorry. Ini tidak perlu. Oke, berarti hasilnya adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial jadi 1, maka di sini 8 kali 7 kali 6 sama dengan berapa? 336.
Maka hasilnya adalah 336. Oke. Oke, seperti ini. Berarti ingat lagi kalau permutasi unsur yang berbeda, ciri-cirinya adalah dia adalah jabatannya atau yang diminta tiga orangnya itu jelas statusnya. Tapi kalau kombinasi itu tidak jelas. Oke, kita langsung ke kombinasi. Sebenarnya permutasinya masih ada. Oke, permutasinya adalah permutasi unsur yang sama. Sebentar ya, Ibu akan kasih unsur. Nah, ini aja deh. Udah? Oke, ini masih oke. Oke, ini permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama tuh seperti ini rumusnya. Saya lebih cepat lagi. Ini n faktorial tuh banyaknya unsur. Ini unsur yang sama itu ada siapa saja. Gitu lah. Oke, misalkan kalau ini kan bukan bahasa verbal ya. Ini simple. 6 unsur memuat 4 unsur yang sama. Ada kata yang sama. Berarti tinggal kamu 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Maka jawabannya adalah 30. Nanti kamu pahamkan. Kemudian yang kedua. Ada contoh yang B, 12 unsur yang memuat 4 unsur yang sama, 5 unsur lainnya sama, dan 3 unsur lainnya lagi sama. Nah, kalau ini ada yang sama, ada berapa unsur? 3. Siapa yang 3 itu? Antara 4 faktorial, 5 faktorial, dan 3 faktorial. Dari berapa semuanya? Dari 12 faktorial. Maka kalau seperti ini, kamu lebih baik nanti ada 12 faktorial itu jalan mundur berhenti di angka terbesar. Ada 4, ada 5, ada 3. Maka berhenti di 5 faktorial. 5 faktorialnya habis, maka 4-nya masih ada, 3-nya juga masih ada. 4-nya berarti 4, 3, 2, 1, kemudian 3-nya adalah 3, 2, 1. Maka hasilnya berarti kamu lihat mana yang bisa dicoret. Ini misalkan 4 sama 3 sama 12 habis. Kemudian 2 sama 10, maka di sini adalah 5. Kemudian ini berapa? 6. 6 sama 6 dicoret. Maka yang tertinggal tadi berapa? Di sini tadi 1, berarti 11 kali 5 kali 9 kali 8 kali 7. Maka jawabannya adalah 27, 720. Oke, itu adalah permutasi yang kedua, unsur yang sama. Oke, dicontohkan lagi seperti apa? Dicontohkan lagi di sini adalah ada kata pencacahan yang diminta. Tentukan banyaknya kata yang disusun dari semua huruf pencacahan. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10 unsur yang diminta, yang sama ada berapa? Yang sama kalian lihat, ada huruf A, A-nya 1, 2, 3. Ada 3 huruf yang sama yaitu A. Kemudian ada huruf yang sama lagi, 2, yaitu huruf C. Kemudian ada lagi yang sama adalah 2 huruf N, yaitu N-nya ada 2. Maka permutasi unsur yang sama itu caranya adalah 10 faktorial, unsur semua kata pencacahan tadi 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dari huruf N yang sama, kemudian 3 faktorial dari 3 huruf yang sama yaitu A, dan 2 huruf yang sama lagi adalah dari huruf C. Maka kalau seperti ini 10 jalan mundur berhenti di 3 faktorial. Maka masih ada 2 faktorial sama 2 faktorial, berarti 2 kali 2. Maka tinggal kamu lihat di sini habis dengan angka 4. Maka di sini perkaliannya 10 kali 9, 8, 7, 6 sama 5. Karena 4-nya sudah habis oleh 2 faktorial sama 2 faktorial. Maka jawabannya adalah 151, 200. Itu adalah permutasi yang unsur sama. Ada lagi permutasi siklis, tapi Ibu lebih baik ke kombinasi dulu. Kombinasi dulu, lebih banyak soal masuk di kombinasi. Oke, kombinasi supaya selesai hari ini sampai dengan kaidah pencacahan. Kombinasi, apa bedanya kombinasi dengan permutasi? Kalau tadi saya bilang permutasi adalah apalagi di unsur yang berbeda, itu adalah ciri khususnya adalah kalau kombinasi itu bebas tanpa ada syarat. Tapi kalau permutasi tadi, yang permutasi tadi itu mempunyai status yang jelas. Tapi kalau kombinasi tidak mempunyai status yang jelas. Artinya kalau saya munculkan 4,
4 huruf yang berbeda, misalkan A, B, C, D, saya minta mau disusun menjadi 2. Berarti siapa? AB muncul lagi dengan BA. Itu dianggap sama, gitu loh. Kalau dipermutasi dianggap berbeda karena dia memperhatikan urutan. Tapi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan, maka maka dia dianggap sama. Seperti ini. Keluar M sama U, maka keluar lagi U sama M, maka dia dianggap sama. Terhitung 1. Tapi kalau permutasi ini terhitung 2 karena permutasi itu memperhatikan urutan karena M-nya urutan 1, U-nya adalah urutan kedua. Sedangkan ini U-nya di urutan 1, M-nya di urutan kedua. Jadi dianggap berbeda. Maka kalau permutasi ini dihitung 2, tapi kalau ini pada kombinasi, maka 2 huruf yang sama dianggap sama, berarti dianggap 1. Oke, jadi perbedaan secara verbal bahasanya yaitu tadi, kalau permutasi itu mempunyai urutan yang jelas atau status yang jelas, tapi kalau kombinasi tidak, ya, tidak mempunyai status yang jelas. Nah, oke, contoh ya, langsung ke contoh saja. Oke, contoh misalkan, nah seperti ini. Terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Namun kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk memilih 4 orang dari 10 orang yang lulus. Nah, 4 orang ini jelas tidak statusnya. Tidak. Jadi siapapun. Nah, di situ tidak dijelaskan siapa 4 orang itu, maka ini dianggap sebagai bebas ya. Artinya dia tidak punya status yang jelas, maka saya mengerjakannya otomatis ini ya, otomatis dia adalah bebas. Tadi Ibu sudah sempat rumusnya belum? Nah, rumusnya. Ini ya, rumusnya kombinasi, bedanya sama permutasi NCK. Berarti N faktorial sama dengan N dikurangi K dikali K faktorial. Jelas ya, bedanya dengan permutasi berbeda. Kalau permutasi ini tidak ada K faktorial ya. Jadi N faktorial kemudian dibagi dengan N min K faktorial dikalikan lagi dengan K faktorial. Oke, kita lihat ini tadi contoh ya. Ibu akan lebih mudah diulang apa enggak? Oke, ya sudah kita mulai lagi pelan-pelan ya. Bismillah, semoga enggak ketutup. Oke. Equation, Ibu akan tulis di sini. Ibu menuliskan di sini adalah kombinasi. Kombinasinya dari 10 orang, kombinasi yang mau dipilih adalah 4, sorry. Ini C, di sini 4. Ini cara menuliskannya, sama dengan. Oke, sama dengan. Kemudian seperti ini berarti berapa? 10 faktorial dibagi. Di sini berapa? Pakai tanda kurung. 10 dikurangi 4 faktorial dikali K-nya diulang. 4 faktorial. Seperti itu sama dengan. Berarti kita menuliskannya. Berarti di sini siapa? 10 faktorial di bawah kita tuliskan 6 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan, berarti kita tuliskan di sini berarti 10 jalan mundur berhenti di mana? Di angka terbesar di penyebutnya, berarti angka 6. 9 dikali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4-nya jalan mundur, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, kalau sudah 6 faktorialnya saya coret.
Oke, saya coret 6 faktorial, saya coret. Maka yang tersisa, bentar. Oke, yang tersisa Ibu ke bawah aja ya. Oke. Udah. Oke, berarti di sini yang Ibu tulis adalah 10 dikali 9 kali 8 kali 7. Di sini 4, 3, 2, 1. Oke, saya coret 4. Saya coret ini sama 4 ya. Oke, berarti 4 sama 8 ya maksud saya. Maksud saya begini, ini 4-nya nggak bisa dicoret ya, tapi kamu paham ya nak ya? Yang artinya dicoret ya. Oke ya, 4 sama 2 kan 8, saya coret dengan 8. Kemudian 3 saya coret dengan 9, maka dapat berapa? 3. Oke, dapat 3. Maka di sini yang tersisa 10 dikali 3 dikali 7. Tanpa ada per lagi. Sorry. 10 dikali tadi 9 sudah dibagi 3, berarti ada 3 dikali 7. Sama dengan berarti berapa? 10 kali 3 kali 7, 210. Itu cara mengerjakannya. Oke, maka jawabannya adalah 10C4 itu adalah 210. Ya, 210. Begitu juga nanti dengan soal-soal yang lainnya. Oke, ini ya rumusnya kalian boleh screenshot. Ini kalau mau dipelajari, contohnya juga silakan. Ini tadi ya. Ini tadi 210. Contoh keduanya ada di sini, tentukanlah 10C2, kamu nanti pelajari sendiri. Saya munculkan saja kombinasi, sebenarnya tidak perlu ada komunikasi yang sama. Kemudian ini aplikasi antara permutasi dengan kombinasi. Artinya kalau ini adalah contoh konkretnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini saya sengaja saya buka, tapi artinya kamu nanti pelajari sendiri biar tak ada tambahan contoh soalnya seperti ini adalah kamu biar paham ini saya kerjakan pakai apa, apakah permutasi ataukah kombinasi. Yang jelas ini adalah ciri-cirinya ada ketua kelas, sekretaris, bendahara, statusnya jelas maka dia merupakan permutasi. Kemudian Eee, ini ruang sampel untuk materi berikutnya. Udah, berarti saya akhiri dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga paham ya, kalau enggak nanti dibanyakin soal saja, nanti saya tayangkan saja kalaupun misalkan tidak sempat. Ya, oke saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.